Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang melakukan syuting di sebuah helikopter, di mana seorang pria akan melakukan adegan ekstrim, melompat dari helikopter tersebut. Dengan tersenyum, pria itu pun melompat. Betapa malangnya, ternyata ia lupa membawa parasutnya, dan akhirnya pria itu pun tewas menghantam sebuah baliho. Tempat lain, di sebuah pentas menari, terlihat seorang pria dan wanita sedang memperlihatkan skill menari mereka ke semua penonton. Kan tetapi di sela-sela pertunjukan, tiba-tiba sang penari pria tewas dalam keadaan tersenyum, dan hal itu pun membuat para penonton terkejut. Hal yang sama juga terjadi pada atlet lompat indah, di mana atlet tersebut meninggal pada saat setelah ia melompat, dan ia juga dalam keadaan tersenyum. Berita tentang kematian para korban yang tersenyum lebar ramai di media. Kemudian terlihat seorang wanita mendatangi makam para korban. Dan langit pun terlihat begitu mengerikan. Malam harinya di sebuah tempat hiburan malam, terlihat para anggota polisi yang sedang berjaga untuk menangkap pengedar narkoba. Mereka adalah Wang Bu'er yang menyamar menjadi penari, Wang Fei Hong yang menyamar menjadi koki, dan Angela yang bertugas memberi arahan kepada mereka berdua. Tak lama kemudian datang beberapa orang pria yang mencoba untuk menggoda Wang Bu'er karena ia terlihat begitu seksi. Kemudian para pria itu pergi karena Wang Bu'er bersikap tak ramah kepada mereka. Setelah itu, mereka pun melanjutkan pembicaraan mereka, dan di sana Angela mengejek Wang bahwa ia adalah polisi tua yang telah beruban. Tak lama kemudian, para pengedar narkoba yang ditunggu pun datang. Wang Bu'er berusaha untuk memperhatikan mereka. Di saat para pengedar narkoba itu sedang melakukan transaksinya, muncullah seorang yang bernama Chen Hu. Chen Hu merupakan bos penjahat yang sudah menghilang selama 7 tahun lamanya. Karena Bu'er menganggap Chen Hu ini sangat berbahaya, ia pun memilih untuk segera menangkap Chen Hu dan membiarkan para pengedar narkoba itu pergi begitu saja. Ternyata memang tak mudah untuk menangkap Chen Hu. Terjadilah aksi kejar-kejaran perkelahian antara mereka. Bu'er berusaha untuk menghentikan Chen Hu dan perkelahian mereka terjadi cukup sengit. Melihat Wang Bu'er tidak berhasil menangkap Chen Hu, akhirnya Wang Fei Hong memutuskan untuk turun tangan menangkap Chen Hu. Dengan tenang dan santai, Wang berusaha menangkap Chen Hu, sedangkan Chen Hu sendiri cukup kewalahan untuk menghadapi kehebatan Wang. Tarungan mereka berdua pun terus terjadi. Di sana terlihat bahwa Chen Hu memang bukanlah tandingan Wang. Wang hampir saja berhasil melumpuhkan Chen Hu. Namun akibat kecerobohan yang ia lakukan, Chen Hu pun berhasil lolos dari mereka. Dikarenakan operasi mereka semalam tidak membuahkan hasil, mereka bertiga pun dimarahi oleh atasan mereka dan diminta untuk membayar ganti rugi. Namun Bu'er berusaha untuk membela diri karena ia menganggap bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Mendengar hal itu, atasan pun menyuruh mereka untuk membuat laporan secara terperinci dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Setelah itu Angela dan Bu'er bertengkar karena mereka berdua saling menyalahkan akibat kejadian semalam. Terjadi perdebatan antara mereka berdua. Wang pun berusaha untuk melerai mereka berdua. Tak lama kemudian datang beberapa orang agen Interpol. Di sana mereka memberikan sebuah berkas kepada Wang mengenai seorang buronan kasus pembajakan film kungfu. Malam harinya terlihat seorang pria yang sedang menelpon kekasihnya di atas gedung. Namun tiba-tiba pria itu tewas terjatuh. Keesokan paginya, Wang Bu'er, Angela, dan beberapa polisi yang lain datang ke TKP untuk melakukan investigasi atas kematian pria tersebut. Di sana Bu'er berusaha mencari petunjuk agar dapat mengungkap kasus kematian pria itu. Bu'er pun menemukan sebuah bekas minuman tumpah dan ia pun berspekulasi bahwa minuman ini adalah milik si pelaku pembunuhan. Angela yang mendengar hal itu tidak terima karena itu adalah bekas minumannya yang tak sengaja tumpah di sana. Merasa kesal dengan Bu'er, Angela pun memukulinya. Kemudian mayat pria tersebut pun segera dievakuasi
dievakuasi. Bu Er yakin jika ini bukan kematian biasa, melainkan sebuah kasus pembunuhan. Karena menurutnya, tak mungkin seseorang bunuh diri dengan cara menceburkan diri ke dalam adonan semen. Di sana, Bu Er menunjukkan kemampuannya mengambil ponsel milik orang tersebut. Di rumah sakit, dokter yang melakukan otopsi tidak bisa memastikan apakah pria itu mati dibunuh ataukah bunuh diri. Hal itu disebabkan karena pria tersebut tewas dalam keadaan tersenyum. Wang Bu Er meyakini kalau itu pasti dilakukan oleh pembunuh yang sama. Wang Bu Er menunjukkan beberapa foto. Sepertinya mereka mencurigai seorang gadis. Gadis itu diketahui bernama Liu Jin. Dia merupakan seorang selebriti. Keesokan harinya terlihat seorang pejabat negara yang baru saja sampai dan ia telah ditunggu oleh kerumunan demonstran. Kemudian pejabat tersebut pun memberikan pidato singkatnya. Dari atas sebuah bangunan, seorang wanita tengah membidik pejabat tersebut. Untungnya Bu Er segera datang dan ia segera bergegas untuk menangkap wanita tersebut. Namun ternyata itu hanyalah sebuah scene adegan film. Dengan aksi yang Bu Er lakukan, sang sutradara pun menjadi kagum kepadanya. Namun Bu Er tidak memperdulikan sutradara itu dan ia langsung menyatakan maksud dari kedatangan yang sebenarnya. Bu Er pun langsung membawa gadis tersebut untuk dimintai keterangan. Bu Er dan Angela pun bekerja sama untuk menginterogasinya. Sebelum melakukan interogasi, Bu Er ingin Angela menjadi polisi yang jahat dan ia sendiri akan menjadi polisi yang baik. Setelah semuanya dirasa cukup, mereka berdua pun masuk. Di sana Angela berlagak menekan sambil menunjukkan beberapa foto. Ia memaksa Liu Jin untuk mengakui perbuatannya. Namun Liu Jin langsung membela diri karena ia sendiri merasa tidak melakukan hal itu. Di sana ia juga menghina kinerja Angela. Mendengar perkataan itu, Angela terpancing emosi dan ia melakukan sesuatu kepada Liu Jin. Untungnya Bu Er segera melerai mereka. Bu Er pun kembali menghidupkan kamera. Setelah itu Liu Jin malah berbalik memarahi mereka karena ia dipaksa untuk mengakui hal yang tidak ia lakukan. Setelah itu Bu Er mengatakan alasannya mengapa ia bisa menuduh Liu Jin sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Namun perkataan Bu Er justru membuat Liu Jin dan Angela tersakiti. Tak lama kemudian Huang pun datang ke sana. Huang menyuruh Angela untuk menulis laporan dan segera melepaskan Liu Jin karena perusahaan film tempat ia bekerja telah menuntut mereka. Setelah mendengar hal itu, Bu Er pun segera melepaskan Liu Jin. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita dengan pakaian seksi membuat semua orang memperhatikannya dan ia adalah Dai Yiyi yang merupakan kakak dari Liu Jin. Dari semua orang yang terkesima, hanya Huang yang tidak berusaha untuk memperhatikannya. Huang beralasan jika ia tidak menyukai wanita. Kedatangannya Dai ke sana adalah untuk menjemput adiknya, yaitu Liu Jin. Mereka pun pergi meninggalkan kantor polisi. Di luar sudah ada seorang pria bernama Gao Min sedang menunggu mereka. Gao Min merupakan mantan pacar yang sudah ditikung oleh Yiyi. Melihat hal itu, Liu Jin pun bersedih. Ia pun meminta Yiyi untuk pergi meninggalkannya. Dan akhirnya Yiyi pun pergi dengan Gao Min. Singkat cerita, malam pun tiba. Angela dan Bu Er mendatangi rumah korban guna mencari informasi lebih detail tentang si korban agar kasus pembunuhan cepat terungkap. Bu Er mencoba masuk dengan cara melompat dan Bu Er memang sangat ahli dalam hal itu. Kemudian ia pun kembali turun mencoba untuk membantu Angela agar dapat naik ke rumah tersebut. Percobaan pertama gagal karena Bu Er terlalu tinggi melemparnya dan membuat Angela terjatuh. Hal itu dikarenakan Angela berbohong kepada Bu Er tentang berat badannya. Mereka pun melakukan percobaan lagi. Akhirnya Angela pun dapat naik ke rumah tersebut meskipun pendaratannya tidak normal. Setelah berhasil masuk ke rumah tersebut, mereka mendapati seseorang yang telah berada di sana. Karena mengira itu adalah penyusup, mereka pun berusaha menangkapnya dan pertarungan pun tak dapat terelakkan. Ternyata Huang juga telah berada di sana. Ia mencoba menangkap orang tersebut. Pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit. Meskipun ia hanya seorang diri, orang tersebut mampu mengimbangi kehebatan Huang dan juga Bu Er.
Tarungan mereka pun terhenti setelah Bu Er menemukan kartu identitasnya dan ternyata ia merupakan seorang agen asuransi. Setelah itu Angela menemukan sebuah foto yang menjadi petunjuk dalam kasus yang mereka tangani. Wang pun menanyakan kapan korban mendaftar asuransi dan siapakah penanggung asuransi tersebut. Keesokan harinya, Gigi terlihat dengan kekasih barunya yang merupakan mantan kekasih dari sang adik. Di sana, Gigi membujuk sang kekasih agar mau mendaftar asuransi. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka karena ternyata sang kekasih masih belum bisa move on dari Liu Jin. Di tempat lain terlihat Liu Jin mendatangi pamannya yaitu Liu Xing yang berada di rumah sakit. Liu Xing mempunyai seorang anak yang bernama Liu Jun yang juga berada di sana. Diketahui kalau Liu Xing sudah 3 tahun menderita penyakit lumpuh. Pulang dari rumah sakit, Jun mengajak Liu Jin untuk pergi ke seorang dukun dengan tujuan untuk mencari tahu kenapa setiap laki-laki yang ingin menikahinya lalu mengalami kematian. Setelah sampai di kediaman dukun tersebut, mereka menyampaikan maksud dari kedatangannya. Dukun itu pun berkata kalau Liu Jin mengalami kutukan yang bernama bintang kesendirian, yang artinya ia tidak akan bisa memperoleh pasangan selamanya. Konon katanya kutukan tersebut hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita. Mendengar hal itu, Jun pun langsung mengunjungi rumah Yiyi dan menuduhnya sebagai pelaku yang telah mengirimkan kutukan tersebut kepada adiknya. Karena yang ia ketahui selama ini, Yiyi selalu merebut pacar milik Liu Jin. Akan tetapi Yiyi mengelak dan tidak membenarkan tuduhan tersebut. Dengar semua yang dikatakan sang kakak, Liu Jin pun sangat bersedih karena sebenarnya ia tidak ingin menjadi bintang. Ia hanya ingin menjadi aktris biasa. Setelah mereka semua pergi, Yiyi meluapkan amarahnya. Ia mengambil sebuah boneka dan menusukkan jarum pada boneka itu. Setelah itu, Liu Jin pergi ke kantornya. Lalu ia dihampiri oleh mantan kekasihnya. Kemudian Gao Min memaksa Jin Shui agar dia memberi kesempatan lagi. Dan Gao Min juga mengajak Liu Jin untuk menikah. Namun tiba-tiba ia tewas dan lagi-lagi dalam keadaan tersenyum. Polisi yang mengetahui hal itu segera bergegas memeriksa jenazah Gao Min. Awalnya mereka semua tidak menemukan petunjuk apa-apa dari jasad tersebut. Namun Bu Er yang masih penasaran berusaha untuk memeriksa jasad itu. Dan betapa terkejutnya setelah ia menemukan sebuah jarum yang menancap di ketiak Gao Min. Kemudian para polisi pun berdiskusi untuk mencari tahu siapakah pembunuhnya. Dan setelah itu mereka pun sepakat untuk menjadikan Yiyi sebagai tersangka dengan alasan Yiyi merupakan mantan kekasihnya. Sementara itu di tempat lain, Yiyi terlihat sedang bekerja. Ia menawarkan asuransi kepada bapak-bapak di sebuah toko dan tampaknya orang itu menyambut baik tawaran dari Yiyi. Namun tiba-tiba Wang Buer datang ke sana dan Yiyi pun meminta bapak tersebut untuk melindunginya. Karena bapak itu merupakan anggota gangster, terjadilah perkelahian di antara mereka. Meskipun hanya seorang diri, Bu Er mampu menghadapi para anak buah gangster tersebut. Satu persatu dari mereka pun dapat ia lumpuhkan. Setelah berhasil mengalahkan para anak buahnya, Bu Er pun harus menghadapi ketua gangster itu. Dengan hanya beberapa jurus, ia mampu melumpuhkan sebagian dari mereka. Dan tibalah pertarungan penentu antara Bu Er menghadapi ketua gangster itu. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Saling bertukar serangan terjadi di antara mereka. Meskipun awalnya Bu Er cukup kesulitan, dia pun berhasil mengalahkan musuhnya tersebut. Namun ternyata itu hanya terjadi dalam hayalannya Bu Er. Ia disadarkan oleh Fei Hong. Fei Hong pun menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Kemudian Fei Hong berusaha mengalihkan perhatian musuh-musuhnya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Setelah berlari cukup jauh dan sangat melelahkan, akhirnya Fei Hong berhasil lepas dari kejaran mereka dengan cara bersembunyi. Sementara itu, Yiyi yang berusaha melarikan diri dikejutkan dengan keberadaan Bu Er yang ada di mobilnya. Singkat cerita, Yiyi pun telah sampai di kantor polisi. Ia akan diinterogasi oleh Angela dan juga Wang Bu Er. Kali ini Bu Er berperan sebagai polisi jahat. Awalnya ia terlihat sangar saat memasuki ruangan. Namun setelah ia melihat kecantikan Yiyi, seakan terhipnotis ia pun menjadi ramah dan bersahaja.
Melihat hal itu, Angela pun mengajak Bu Er keluar dan mempertanyakan sikapnya tersebut. Setelah itu, mereka pun kembali ke dalam. Angela pun mulai melakukan interogasinya. Angela mulai menanyakan semua hal yang menurutnya cukup mencurigakan dan yang berkaitan dengan Yiyi dan semua korban yang tewas baru-baru ini. Sambil menunjukkan beberapa berkas yang dianggap sebagai barang bukti, Angela terus mencecar Yiyi. Namun di sana, Yiyi juga terus menyangkal hal tersebut. Tak lama kemudian, Huang datang ke sana. Karena tidak cukup bukti, akhirnya Yiyi pun kembali dilepaskan. Sementara itu, Liu Jin mendatangi kantor polisi. Dia mengambil barang milik mantan kekasihnya yang telah tewas. Liu Jin menemukan sebuah surat di dalam dompet milik Gao Min. Isi dari surat tersebut adalah permintaan maafnya untuk Liu Jin. Setelah membaca surat tersebut, Liu Jin menjadi bersedih. Dia berniat pergi keluar kota untuk menenangkan pikirannya. Kemudian salah satu polisi pun memberitahukan hal itu. Bu Er yang mendengarnya langsung berusaha untuk mengejarnya. Karena melihat Liu Jin telah pergi menggunakan taksi, Bu Er berusaha menghentikan sebuah mobil untuk mengejar Liu Jin. Namun usahanya tersebut gagal karena sang pemilik mobil tidak mengizinkannya. Singkat cerita, Liu Jin pun telah sampai ke bandara. Namun tiba-tiba langkahnya dihentikan dan ia dibawa ke sebuah ruangan. Ternyata di ruangan itu telah ada Angela dan beberapa wartawan yang langsung menyambut kedatangan Liu Jin. Ini semua adalah rencana dari Bu Er agar Liu Jin tidak jadi pergi keluar kota. Dan di sana Angela pun menawarkan kepadanya untuk menjadi bintang utama sebuah film. Singkat cerita, akhirnya Bu Er berhasil mencegah Liu Jin untuk tidak jadi keluar kota. Kemudian Wang Bu Er mengajak Liu Jin pergi ke makam mantan kekasihnya untuk membicarakan sesuatu. Ternyata Bu Er mempunyai sebuah ide. Ia akan berpura-pura menjadi kekasih Liu Jin untuk mengungkap siapa pembunuh tersebut. Malam harinya di kota Hainan, Liu Jin mengingat kembali kenangan-kenangan yang pernah ia lewati bersama dengan mantan kekasihnya. Setelah memikirkan tawaran yang diberikan, Bu Er dan Liu Jin pun setuju dan mereka pun mulai melancarkan aksinya untuk memancing si pembunuh. Mereka berdua pun berpura-pura layaknya sepasang kekasih dan mereka akan melakukan foto prawedding untuk memancing pembunuh tersebut. Saat akan melakukan foto prawedding, Wang Bu Er dibuat terkejut setelah melihat kalung yang dipakai oleh Liu Jin yang katanya itu adalah kalung pemberian dari almarhum ayahnya. Karena penasaran, akhirnya Bu Er mencoba melihat kalung tersebut dan di saat Yiyi datang ke sana, Bu Er pergi meninggalkan mereka berdua. Di sana Yiyi memberikan sebuah boneka sebagai hadiah kepada Liu Jin karena ia tidak tahu jika foto prawedding ini hanya pura-pura. Sementara itu Bu Er memberitahu kepada rekannya tentang kalung tersebut dan ternyata kalung itu merupakan kalung yang dicuri dari Museum New York. Kemudian saat Bu Er sedang berada di parkiran, tiba-tiba ada seorang yang meniupkan sebuah jarum ke arahnya. Beruntungnya sekali jarum tersebut tidak berhasil mengenainya. Wang Bu yang mengetahui hal itu langsung bersembunyi dan ia pun langsung menghajar orang tersebut untuk menangkapnya. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Di awal pertarungan, Bu Er sempat dibuat kesulitan karena ternyata orang tersebut cukup andal. Namun Bu Er tak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha mengalahkan lawannya tersebut. Akhirnya ia pun telah berhasil melumpuhkannya. Di tempat lain terlihat Liu Jin yang sedang menjenguk pamannya di rumah sakit. Kemudian ia menceritakan kalau dirinya akan menikah dengan Bu Er. Tak lama kemudian Bu Er datang ke sana. Ia langsung mengungkapkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Liu Xing dan kita akan dibuat terkejut setelah mengetahui kalau Liu Xing lah yang telah membunuh semua kekasih dari Liu Jin. Ternyata selama ini Liu Xing hanya berpura-pura lumpuh agar semua kejahatannya tidak diketahui. Liu Xing yang terpojok akhirnya memutuskan untuk bangkit dan menghajar Bu Er. Setelah itu ia pun kabur begitu saja. Kemudian datang Fei Hong dan langsung menanyakan kepada Bu Er mana perginya Liu Xing. Wang pun bergegas untuk mengejarnya dan terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka. Wang pun terus mengejar Liu Xing. Sampailah mereka ke sebuah tempat. Terjadi final battle antara mereka. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat hebat. Saling bertukar serangan terjadi di antara mereka. Huang dibuat kesulitan karena Liu Xing cukup hebat.
Mereka berdua pun terus bertarung dan di sana Huang terlihat tidak berdaya menghadapi kehebatan Liu Xing. Namun dikarenakan Liu Xing menghinanya, Huang kembali bangkit dan ia pun mengeluarkan jurus pamungkasnya. Hal itu membuat Liu Xing menjadi tak berdaya. Setelah Huang berhasil mengalahkannya, akhirnya Liu Xing ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian di kantor polisi, atasan polisi menjelaskan kepada Liu Jin tentang Liu Xin yang telah membunuh kekasihnya, yang tidak lain hanya untuk merebut harta warisan dari ayahnya. Karena dulu waktu ayah Liu Jin masih ada, ia meninggalkan harta warisan untuk Liu Jin, tetapi dengan syarat dia harus menikah sebelum umur 30 tahun. Namun di saat Liu Jin sudah berumur 30 tahun dan belum menikah, harta warisan tersebut akan jatuh ke tangannya. Hal itulah yang membuat Liu Xing berambisi mencegah Liu Jin untuk menikah. Di scene akhir terlihat Liu Jin yang menjenguk pamannya. Ia berkata setelah paman nanti bebas dari penjara, ia akan tetap merawatnya seperti dulu. Di akhir film terlihat Huang, Bu-er, dan Angela menikmati liburan mereka di sebuah pantai. Tak lama kemudian, kasih Huang pun datang ke sana. Kemudian Liu Jin datang menemui Bu-er dan mengajaknya untuk menikah. Cara mengejutkan, Bu-er menolaknya. Hal itu dikarenakan Bu-er telah menjalin asmara dengan Yi Yi dan film pun selesai.